kita tuh anak muda tuh berjuang sendiri gitu. Banyak dari kita susah-susah belajar, misalkan gua kan belajar di sini, mungkin juga kalau ada yang lebih tua kuliah juga sendiri, cari kerja susah-susah, nyari kos-kosan sendiri biasanya kan gitu kan, banyak. Bener, tuh. Banyak. Dan di sini gua melihat kayak kok tiba-tiba kayak roket gitu, langsung loncat. Tuh udah jadi cawapres aja. Jadi cawapres. Jadi menurut usia lo, masih sangat muda. Menurut lu itu dia bukan hasil usaha sendiri ya? Bukan. Aldi Taher tuh nyalek tuh. Nah, itu dia, Aldi Taher itu orang yang menurut gue jujur. Kalau lu jadi calon presiden, calon wakil presiden, kira-kira apa yang pengen lo jual ke publik? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini, kembali lagi bersama akhirnya Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Dan di episode ini, gua tentu saja pingin banget ngucapin Selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dan tentu aja kan kalau tahun baru kita waktu itu membayangkan semoga ada harapan-harapan baru. Dan ternyata kemarin di tanggal 8 Januari 2024 kita mendapat pompa baru ya, semangat baru untuk advokasi kita. Dimana gue hari ini juga pengen ngucapin selamat buat Fathia dan Haris yang sudah berhasil bebas dari segala tuntutan yang dituduhkan kepada mereka ya ketika mereka mengkritik Luhut, menghina Lord tentu saja, dan tentu saja itu kemenangan, bukan hanya kemenangan Fathia dan Haris, tapi kemenangan buat kita semua. Karena gue dari kemarin gue pengen ngomong begini, tanggal 8 Januari 2024 itu patut banget untuk kita catat dan simpan baik-baik dalam ruang-ruang ingatan kita. Yes. Karena di tanggal segitu ada bukti bahwa pernah ada suatu masa di hadapan kekuasaan yang ugal-ugalan, orang-orang biasa melawan dan orang-orang biasa bisa menang. Ya. Dan kita lah orang-orang biasa itu. Jadi tepuk tangan buat Fathia, buat Haris, buat semua tim hukum. Dan buat kita semua yang bersolidaritas. Keren. Nah, kalau tahun baru gue, tadi JC mengapresiasi ada pompa-pompa semangat baru. Betul. Nah, di sini juga gue ternyata ada pompa semangat baru. Seorang anak muda, ya kan? Orang muda kalau bahasanya orang sekarang, orang muda yang mau ngomongin soal politik. Betul. Benar. Dan di sini gue Rafa, dan gue ini siswa kelas 2 SMA ya. Wih, tahun ini berasa tua gue, Pak. Gue kelas 2 SMA itu 15 tahun yang lalu, Pak. Kalau gue emang baru 3 tahun sih. Wah. Terus 30 gue di ya? sini tuh karena gue pengen membahas sesuatu. Wis. Gue kan tahun ini 17 ya, dan pesta demokrasi akan segera dimulai. Wih. Bener. Tapi iya. Lo, sweet. Sweet. Lagi. Gimana iya. sih? Gunting sepatu. Gua duluan. Nah, ini yang menjadi penting, maksud gua. Hari ini kita bisa datengin Rafa di sini, ya kan, Rafa kan namanya. Kita bisa datengin Rafa ke sini yang umurnya 17 tahun. Rafa ini yang anak muda beneran. Kenapa anak muda beneran itu penting buat kita datengin ke sini? Karena gini, hari ini jadi jumlah anak muda itu gabungan dari generasi milenial dan generasi Z itu mencapai hampir 60% dari seluruh jumlah suara pemilih yang akan memilih di Pilpres ataupun Pilkada 2024.
Makanya ini penting lo datang ke sini. Lo yang bener-bener anak muda, kita di sini pengen explore. Bener gak sih? Sebetulnya apa sih yang ada di dalam otaknya anak muda yang beneran bukan sebagai representasi. Yo gitu. Sikat Pak Ardi. Oke. Jawab dulu berarti dong. Jawab dulu dong. Jawab dulu dong. Jadi intinya adalah di sini tuh gua nih representasi yang asli. Wih. Karena ya kalian tahu sendiri lah siapa kan yang digadang-gadang sebagai representasi. Nah sebelum ke situ pertanyaannya mungkin lebih gampang, kita buka yang ringan-ringan dulu ya. Lo itu excited gak untuk kemudian ngelihat perpolitikan di Indonesia hari ini? Nah itu kali ya. Benar. Kalau dari gua sendiri ya, perpolitikan di Indonesia tuh unik. Karena dia beda dari negara-negara lain. Nah, kenapa tuh? Itu kenapa tuh? Karena kita bandingkan ke negara-negara lain, misalnya kayak Amerika gitu, di dunia barat. Amerika tuh terbelah jadi cuma 2 partai kan? 2 partai. Betul. Demokrat sama Republikan. Kalau Indonesia, banyak banget. Berapa partai kita? Sekarang kayaknya nggak ngitung sih, cuman ada banyak lah ini loh jumlahnya. Dari tampilin di sini nih. Jadi dengan partai yang segitu banyak, kita biasanya berpikir, oh kita itu di sini cuma sekedar tiap misalkan kayak sekarang ya, 5 tahun sekali tuh milih gitu. Kita milih politik tuh milih-milih doang. Secara kasat mata tuh kita ngeliatnya kayak gitu. Kalau kita nggak teliti. Cuma di sini tuh perpolitikan menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena dia encompassing seluruh dinamika dari hidup kita. Wis. Gimana tuh maksudnya tuh? Ngeri banget. Jadi gimana maksudnya? Ngeri banget. Jadi dari apa tadi dia encompassing. Apa encompassing? Jadi kayak mencakup semua bidang dari hidup kita. Mulai dari kita bangun pagi, melek mata sampai kita tidur lagi mermata, semuanya diatur oleh politik. Itu yang menentukan hidup kita. Jadi kalau gue berusaha untuk menangkap apa yang lo omong, kalau kita ngomongin politik itu sebetulnya beyond ya, atau melampaui dari sekedar lo memilih 5 tahun sekali. Bener, itu beyond. Dia lebih dari sekedar kita cuma memilih atau ngebahas misalnya, oh ya debat sini sana. Tapi esensinya apa sih? Esensinya ya supaya kita mencari calon-calon pemimpin yang memang bisa melayani kita, yang berpihak kepada rakyat. Beda kayak misalnya kita ya, kalau kita nggak sadar, hidup kita bisa berubah 180 derajat kalau kita bodo amat sama politik. Oke. Misalnya kita tuh apa ya? Ingat kan dulu kita sempat tahun apa ya? 98 ya. Kita kan pernah juga karena politik kan hidup kita hancur lebur kan. Iya sih. Gue nggak inget sih karena emang pada waktu itu posisi masih kecil. Jadi sih mungkin ada ingatan-ingatan tuh. Ya kita kan sebetulnya seumuran ya. Seumuran. Waktu itu di tahun 98 lo di posisi di Jawa Tengah. Iya, lo sekitar 5 tahun. 6 tahun. 5-6, gue juga 5-6 tahun. Ya, ingatan ada karena kebetulan waktu itu gue memang ada di daerah Jakarta, daerah pecinan Jakarta, yang kemudian memang dia menjadi target dari banyak kerusuhan. Iya benar. Peristiwa 98 itu kan sebetulnya ada banyak layer. Yang pertama dia ngomongin soal krisis moneter, yang kedua dia ngomongin soal ada urgensi untuk dan ada kemarahan yang begitu besar untuk melengsarkan Orde Baru. Betul. Tapi di saat yang bersamaan dia juga menyimpan pada waktu itu dia juga disertai dengan kebencian meluap-luap terhadap etnis Tionghoa. Iya. Kayak gitu. Nah, gue ada di pusaran itu, karena gue tinggal di daerah Glodok. Wah itu kan yang paling banyak jadi korban, paling Glodok, Pluit dan yang lain sebagainya. Tapi jangan ngomongin 98 lagi kali ya, biar nggak terlalu. Betul. Cuman gue pengen lebih menggarisbawahin tadi yang disebut sama Rafa, Pak Ardi. Jadi Rafa bilang bahwa politik itu melampaui sekedar lo milih 5 tahun sekali dan yang lain sebagainya. Kehidupan kita di... Yoi. Bener, kehidupan kita. Nah, lo bisa punya pemahaman soal politik yang seperti itu tuh apa? Lo baca, apa yang lo baca sih? Maksud gua, lo dapat pemahaman itu dari mana tuh? Karena apakah kemudian pemahaman serupa seperti yang lo punya, itu juga ada di kepala teman-teman seumuran lo, segenerasi lo? Kalau
dari gua sendiri, pemahaman gua akan politik yang melibatkan seluruh sudut hidup kita itu agak beda dari teman-teman gua yang lain. Oke. Kayak misalkan teman-teman sekolah gua ya, banyak tuh yang misalnya kalau nggak gua ajak ngobrol politik, mungkin mereka akan tutup telinga, tutup mata. Cuek lah ya. Cuek. Ya udah itu omongan orang dewasa bahasanya gitu ya. Iya. Terus udah gitu yang di berita-berita kan pada tua-tua semua kan seringnya. Persis gitu. Iya juga, bener ya. Betul. Buat apa kayak anak muda gitu. Tapi lu mau jadi Ngomongin jubir politik. nggak? Jubir capres mau nggak? Jubir capres? Itu dia. Masalahnya adalah gue pengen milih capres yang emang bener-bener bisa merepresentasikan anak muda. Dengan cara-cara yang orisinal. Oke. Gitu. Oke, lanjut yang tadi. Ya. Terus dengan pemahaman gue kayak gini tuh diperoleh dari yang pertama, harus kritis. Berita-berita tuh kita tonton semuanya. Jadi kita bisa, nggak usah macam-macam deh. Kita kalau ada berita politik apa yang lagi hot gitu ya, misalnya kebijakan peraturan baru misalnya, pembuatan peraturan, itu kan berdampak kan. Sebenarnya kalau kita rasakan, coba deh kita rasain sebulan 2 bulan, pasti akan ngerasa kalau kita sadar. Iya. Jadi intinya dari sana itu dengan menonton berita, terus lagi-lagi banyakin diskusi sama orang-orang kayak lu nih, dan juga kayak lu juga, Ardi. Di sini menambah wawasan gua tentang dunia politik, dan gua memperoleh suatu pemahaman di mana politik itu lebih dari sekedar milih. Gitu. Itu Ngeri. Dan gua berharap kalau kedepannya semakin banyak anak muda yang kayak gua, lebih kritis ya. Nah, tapi kan kalau ngomong soal politik itu lebih dari sekedar milih, berarti kita juga menumpukan kebutuhan harian kita. Betul. Ya kan, yang tadi dari melek mata sampai menutup mata lagi, sampai tidur lagi, itu ke orang-orang yang ada di istana, let's say. Iya. DPR. Pengambil keputusan. Ya kan? Tapi bagaimana lu men-screening bahwa calon-calon ini itu akan mewakili lu? Dari gua sendiri ya. Dari lu. Tadi gua menyampaikan gua suka yang original, yang asli. Jadi jujur dengan adanya, misalnya sekarang ada salah satu cawapres itu yang dia bilang merepresentasikan anak muda. Nah, lo merasa diwakili? Wakili nggak? Merasa direpresentasiin nggak tuh sama dia tuh? Gue jujur ya. Iya. Gua tidak merasa. Enggak ya? Begitu. Enggak. Walaupun ada cawapres anak muda tuh. Enggak. Dengan kampanyenya yang mungkin sangat Maskul merangkul ya. Coba sangat cool gitu dengan anak muda. Itu enggak. Pakai AI, kan, pakai poster-poster kartun gitu, anime dan segala macem. Itu menurut gua tuh kita tuh anak muda tuh berjuang sendiri gitu. Banyak dari kita susah-susah belajar, misalkan gua kan belajar di sini, mungkin juga kalau ada yang lebih tua kuliah juga sendiri, cari kerja susah-susah, nyari kos-kosan sendiri biasanya kan gitu kan, banyak. Bener, tuh. Banyak. Dan di sini gua melihat kayak kok tiba-tiba kayak roket gitu, langsung loncat. Tuh udah jadi cawapres aja. Jadi cawapres. Jadi menurut gue masih sangat muda. Menurut lu itu dia bukan hasil usaha sendiri ya? Bukan. Menurut gue dia itu lebih ke arah anak muda yang privilege. Ngandelin bapaknya. Ngandelin bener bapaknya. Bapak sama siapa? Bapak sama ibunya, keluarganya. Sama pamannya. Oh iya, pamannya. Iya, bener. Pamannya. Bener. Jangan dilupain dong. Jasa paman itu besar loh. Paman itu yang paling besar. Rafa ada di sini, paman itu berkat paman juga ya kan? Bener berkat paman. Karena paman itulah kita membahas ini. Itu jangan dilupain, kasihan pamannya yang ada di MK. Iya. Kasihan ya kan. Kasih kredit dulu ya. Nah. Dan terus? Ya begitu, menurut gua terlalu banyak shortcutnya lah, jalan pintas dia tuh untuk jadi seorang pemimpin maju. Jadi kalau bilang dia merepresentasikan, enggak, menurut gua enggak sama sekali. Tadi lo sempat ngomong soal privilege ya? Iya. Apa yang menurut lo menjadi problem dari privilege? Apakah privilege-nya itu sendiri yang menjadi masalah, atau enggak kok privilege-nya nggak bermasalah karena lo nggak bisa, ya lo terlahir di keluarga yang bisa kaya, memilih. Nah itu kan lo nggak bisa milih juga, lo nggak bisa deny juga. Tapi sisi apa dari privilege-nya itu yang kemudian jadi problem? Nah, sisi lain dari privilege yang itu jadi problem,
dari yang gue lihat ya, berkaca dari pesta demokrasi yang akan segera berlangsung di tanggal 14 ini, 14 Februari, sorry. Sekarang masih tanggal 10. 10 Januari lagi? 10 Januari. Masih sebulan lagi. Sebulan lagi kita membahas ini untuk mempersiapkan. Dan di sini itu, apa ya, tentang privilege itu membuat seseorang lebih, dalam tanda kutip, naik. Iya. Feelingnya naik gitu. Terus secara emosional dia menjadi kurang bijak. Menurut gua ya. Dan mungkin privilege-nya itu membuat dia juga akhirnya tidak melalui proses sebagaimana yang dilalui oleh orang-orang lain. Iya. Ya kan, jadi nggak fair play juga. Nggak fair play. Dan nggak fair play di sini tuh dia bilang merepresentasikan anak muda. Gitu kan. Iya. Anak muda ini sendiri tuh bisa dibilang nggak ada kecuali dia gitu. Hampir nggak ada lah. Di negara ini tuh hampir nggak ada. Dan kecuali yang apa? Hampir nggak ada yang apa? Yang mempunyai privilege seenak itu. Iya. Telepon, aku mau nyawapres. Iya. Bisa nggak tahu ya itu. Cuman bisa jadi itu juga salah satu keinginan orang tuanya. Cuman bisa. Lagi-lagi soal privilege-nya yang tadi tanyain soal JC, menurut gua yang nggak adil karena nepo aja udah. Karena nepo itu masalah besar. Iya. Sebetulnya gini sih, gue ngebayangin ya, kalau gue jadi bapak, Raf anak gue nih, meskipun umurnya nggak sejauh itu kita ya. Gak mau dicap tua. Gak mau dicap tua, anjir. Gue baru 30 bos, jangan gitu banget sama gue. Masih muda. Anak muda. Tapi misalkan gue punya anak, ya kan. Terus gue pengen yang terbaik buat anak gue. Gue punya duit. Gue pengen anak gue kuliah ke Amerika. Betul. Gue naikin, gue berangkatin, itu kan nggak salah. Nggak salah. Gue punya, berarti gue punya adik, berarti omnya anak gue. Kemudian omnya anak gue itu bisa punya fasilitas khusus atau bisa ngebantuin gue buat ngebiayain anak gue untuk berangkat ke Amerika kuliah di sana. Itu kan nggak salah juga. Nggak salah. Dalam konteks ini, yang salah adalah karena ini urusannya urusan publik, maksud gue. Iya. Itu dia, benar. Iya. Dan dia mencoreng instasi loh. Iya. Judulnya. Dengan dia kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Iya. Kan hebat kan? Ya hebat. Wow. Mantap. Tapi menurut lu, nah itu tadi, gue masih penasaran sih, Ram. Ketika lu ngerasa nggak ada yang bisa mewakili lo ya kan, di perpolitikan ini. Batas bawah lo apa nanti untuk membuat orang-orang yang terpilih ini bisa mewakili kebutuhan lo nanti? Dia harus yang seperti apa, dia minimal kayak gimana itu loh. Dari batas bawah ya? Batas bawah aja. Gue pengen milih yang asli deh. Nggak usah original tadi ya. Original, benar. Original tadi. Intinya adalah yang tidak sampai harus memodif segala macam gitu. Semuanya di jalannya dibuka dulu istilahnya buat dia gitu kan. Gue pengen nyari orang muda yang emang bener-bener buka jalan sendiri. Tapi kan dalam konteks hari ini kan nggak ada deh. Yang capres. Nggak ada ya. Capres kan nggak ada orang muda yang benar-benar buka jalan buat dirinya sendiri. Di atas 50 tahun semua. Semuanya di atas 50 tahun kecuali ada satu. Ya tadi. Iya. Masalahnya adalah di sini kita tuh nggak, kan ada salah satu tokoh ya, gue lupa siapa. Kayaknya kalau nggak salah dari Romo Magnis. Frans Magnis Suseno itu. Dia menyatakan kalau pemilu ini itu dia memilih, tujuannya adalah untuk memilih yang terbaik dari yang terburuk. Yang terbaik dari yang Oke, lesser evil, konsep lesser evil namanya. Benar. Dan di sini pula kita bisa menemui apa ya? Lu bingung nggak sih kalau milih? Kayak misalnya, aduh gimana nih? Cuma dari yang gue lihat sendiri dan dari beberapa sumber yang gue baca, gue bisa menyimpulkan kalau pemilu ini tuh harus kita jalankan dengan sebaik mungkin. Dengan memilih pemimpin-pemimpin yang memang kita rasa paling kompeten, gitu. Dengan apa ya, masalah representasi tadi, gue pengen milih yang original lah. Nggak harus dari kaum muda. Yang penting dia berusaha sendiri, kelihatan prosesnya panjang. Oke. Berarti dia Oke. yang menapaki
tangga step by stepnya udah kelihatan. Bener banget. Yang dia nggak langsung pakai jetpack ke atas gitu ya? Iya, nggak langsung naik cus gitu sampai atas. Iya. Tapi kita ngobrol udah terlalu berat nih. Gue pengen balikin ke pertanyaan yang lebih ringan. Nah, pertanyaan gue gini. Apa itu? Hari ini, karena tadi di awal kan kita udah bilang nih bahwa hampir 60% pemilih ini adalah milenial dan Gen Z. Iya. Sehingga orang-orang capres-cawapres ini terutama berlomba-lomba banget buat bikin kampanye atau gimmick-gimmick politik atau gimmick-gimmick komunikasi gitu ya. Yang imut, yang keren. Yang ada partai yang kemudian ala-ala apa dia bukan Pokemon deh. Apa ya? Pokemon. Iya, pokoknya dia bikin AI ala-ala itulah karakter-karakter yang bikin satu anime sendiri. Iya, tahu. Oh iya, ada. Ada kan, tahu kan? Ada. Partainya partai adanya si capres itu. Iya. Nah, PSI bos. Iya kan? Nah, itu dia. Nah, maksud gua tapi itu partai ya. Sekarang kalau kita ngomong dulu konteks si capres cawapres gitu. Iya. Gimmick-gimmick yang tadi gua sebutin itu yang pakai AI lah, ala-ala anime lah, kemudian goyang-goyang sok-sok imut, goyang-goyang sok-sok gemoy padahal dulunya menculik orang gitu ya maksud gue ya. Iya. Nah, etik dasmu. Etik dasmu itu ya. Itu dia etik. Iya kan? Iya. Nah, lo sebagai anak muda nih yang sebetulnya adalah sasaran dari kampanye itu. Mereka. Itu sebetulnya lo ngelihat kampanye-kampanye itu tuh gimana sih? Apa emang keren atau justru ih anjir cringe banget sih ini kampanye-kampanye kayak gini? Berdasarkan yang lu bilang tadi ya, gue melihat itu sebagai sesuatu yang apa? Cringe. Bener. Cringe, ya? Kayak Cringe itu apa sih bahasa Indonesianya? Garing gitu. Garing ya? Garing Kayak ya? kering gitu kalau Cringe itu gue maunya garing. kampanye-kampanye yang emang spanduk-spanduk tuh yang berdaging gitu loh. Iya. Yang ada isinya. Yang di sini pengen gue tekankan lagi adalah dari sana justru mereka menyasar anak muda yang memang nggak punya, yang emang malas gitu loh, nggak mau usaha. Intinya dia milih, oh gue mau milih yang gampang aja ngeliat kampanyenya. Padahal milih pemimpin tuh nggak segampang itu. Lu ngeliat rekam jejak, Betul. gitu, track record. Kalau kita ngeliat track record, kita bisa tahu orang ini tuh udah ngapain aja sih selama karirnya. Gimana dia bisa membuat perubahan di wilayahnya. Betul. Misalnya kita lihat capres-capres ada yang gubernur kan, gubernur. Terus misalnya kita lihat lagi ada yang menteri. Ya gubernur 2 orang, Gubernur 2 capres. Iya. Menteri 1 orang. Menteri 1 orang. Imin tuh bukan menteri ya? Imin itu pernah ketua tokoh. umum partai. Pernah Partai. jadi menteri kan? Aku lupa. Kelihatannya enggak sih? Enggak ya? Aku lupa. Ntar bagian ini di-cut aja ya? Aku lupa. Nggak apa-apa, lanjut aja. Iya, terus. Kita cari aja infonya. Tapi intinya adalah dari ketiga ini cuma satu yang memang belum tinggi-tinggi banget istilahnya. Nggak ada usaha. Lagi-lagi ke sana. Dan mereka tuh memang mengincar segmen masyarakat dan segmen anak muda. Iya. Dimana kan Gen Z ini punya stereotip ya. Betul. Kita di stereotip sebagai Iya. generasi yang males gitu. Generasi milenial, Gen Z. Generasi manja gitu kan. Padahal sebagai generasi muda yang di dalam hal ini tuh kita Gen Z ya. Iya. Gua sebagai Gen Z sendiri tuh merasa kalau harusnya kita nggak dicap kayak gitu loh. Dan nggak semudah itu untuk narik simpati kita. Cuma dengan gimmick joget-joget gitu kan. Lo sebagai Gen Z, karena gue sebagai milenial gitu ya, gue ngerasa dihina justru ketika mereka nyiapin kampanye yang sasarannya kita, terus dibilang, udahlah kalau sasarannya mereka nggak usah bikin kampanye-kampanye yang serius deh. Nah, itu bikin aja kampanye-kampanye yang full gimmick, nggak Itu perlu ada dia. dagingnya. Bener. Gua di situ, gua merasa terhina. Sama, gue juga. Apa lo meragukan kapasitas otak gua? Iya. Apa lo meragukan kepedulian gua pada isu sosial dan politik yang lebih besar dan yang lain sebagainya? Iya. Lo gimana? Gue juga sama. Gue merasa diremehkan. Jadi kayak stereotipnya tuh benar-benar menurut gue menjijikan ya. Kayak semacam melabel kita itu, ya elah, kayak yang lu bilang tadi kan. Ngapain sih pakai kampanye padat-padat, kita mending bikin kampanye goyang dangdut gitu. Terus kita bikin yang lain-lain. Goyang gemoy. Misalnya ada yang bikin TikTok gitu kan, atau bikin sosial media gitu, bikin tren-tren jokes-jokes yang menurut gua nggak ada isinya sama sekali. Iya. Kita tuh milih pemimpin bukan milih yang lucu, bener kan? Bener iya. Bukan milih yang bisa ngelawak, Iya. tapi kita milih pemimpin yang bisa kerja. Iya. Aldi Taher tuh nyalek tuh.
Nah, itu dia, Aldi Taher itu orang yang menurut gue jujur. Jadi kira-kira gini kalau kata Rafa. Jujur ya. Kata Rafa ya, kita bukan pilih pemimpin yang bisa joget lucu, sama kita bukan milih pemimpin yang bisa masuk di lapor Pak. Ya, itu dia. Bener banget. Iya. Pas. Bener. Gitu deh, itu kita milih banyak kompleks. Ngelihat latar belakang, program kerjanya kita juga harus tahu. Jangan cuma kemakan gimmick. Karena secara nggak langsung itu bisa jadi penghinaan buat kita dan gua di sini sebagai generasi muda. Betul. Jadi buat generasi muda di luar sana, ayolah kita anggap pemilu ini sebagai sesuatu yang lebih serius. Betul. Gitu. Karena ini tuh merupakan sesuatu yang menyangkut generasi gua. Persis. Dan banyak Betul. teman-teman gua yang ikut Betul. juga. Betul. Maka gua ngerasa kalau gua perlu untuk memberikan pendapat gue tentang ini. Betul. Gue perlu mempelajari gitu. Karena gue sebagai bagian dari generasi yang mereka pengen rangkul. Iya, betul. Katanya. Iya. Kalau lu jadi calon presiden, calon wakil presiden, Raf, kira-kira apa yang pengen lu jual ke publik? Gue pengen menjual Atau biasanya apa Bisa yang ingin kerja. lu tawarkan? Iya. yang ingin gue tawarkan adalah nomor 1 ya. Wis. Bisa kerja deh. Minimal bisa kerja dan lu punya rekam jejak bagus dan jelas. Oke. Itu nomor 1, nomor 2. Nomor 1. Nomor 2 adalah lu punya kampanye gimana? Kalau gua jadi calon ya, calon presiden atau calon wakil presiden gitu, yang nantinya akan memimpin negara Indonesia yang populasinya 270 jutaan. Sekitar segitu. Gua yang kedua itu gua akan memilih yang namanya setelah program pertama, gua akan memilih ini. Program kedua. Kampanye tadi. Kampanye lu mau gimanain? Kampanye gua tuh akan melibatkan kampanye-kampanye yang emang berisi gitu. Oh, Ada nggak isinya. cuman gimmick. Nggak cuma gimmick. Gua nggak bilang gimmick tuh nggak perlu ya. Iya, itu perlu. Untuk Cuman menarik kan perhatian. kalau cuman gimmick doang juga kurang kan. kurang banget. Lo makan bubur nih, Iya. itu isinya. Isinya bener. Kerupuk itu gimmicknya. Bener. Ya kan? Gimmicknya kayak Jadi penyedapnya gitu. Gimmick itu, tapi kalau lo makan kerupuknya doang, meninggal bos, stunting. Nyemil. Iya. Gizi lu dari mana gitu kan istilahnya. Iya. Gitu. Jadi menurut gua adalah kampanye-kampanyenya harus berbobot gitu loh. Dan yang akan gua bikin sendiri buat kalau misalkan gua ya 60% lebih pemilih gua calon pemilihnya itu generasi muda. Ya gua akan membuat kampanye-kampanye yang sekiranya mengundang mereka untuk diskusi bareng. Yang bisa Bukan ngebeli cuma lah. bener mengundang mereka buat diskusi bareng, terus membuat mereka tuh mencapai pemahaman kalau oh program gua nanti bakal menguntungkan nggak ya, Iya. bakal apakah bisa mengakomodir keselamatan negara ini, warga-warga kita gimana nih, kan masalah harus kita lihat secara keseluruhan dong. Betul, sebagai pemimpin. betul. Masalahnya adalah di sini gua hampir bukannya nggak ada, tapi gua hampir melihat kalau di pilpres dan di pesta demokrasi kali ini kampanye-kampanyenya tuh nggak berbobot gitu loh. Dan nggak cuma di pilpres tapi juga di pileg, pemilu legislatif. Kita lihat spanduk-spanduk di jalan, caleg Apaan naik sih? sepeda gitu. Maksudnya kayak apaan sih gitu. Gitu doang. You can do ya. better gitu loh. Itu doang juga foto gua kecil juga udah naik sepeda. Bener. Iya kan? Terus Nah, Sama kadang-kadang foto keluarga lagi bapaknya, iya. istrinya, suaminya, istrinya sama Anaknya dua. Empat-empatnya nyalek. Nah, itu dia. oh Kayak siapa? iya bener. Empat-empatnya nyalek ya. Empat-empatnya. Seluruh rakyat Indonesia. Kantornya deket. Iya. Nah, RCTI bayar tuh. Karena dia sumpah. oh iya. Nah, 2045 kan katakanlah itu masih panjang ya, Raf ya? Iya, Tapi masih problemnya apa sih, Raf? Yang perlu diselesaikan sekarang, Raf? Dari sekarang ya, kritis. Gue selalu menekankan di sana. Kemampuan berpikir kita untuk mencapai suatu pemahaman itu. Dimana kita nggak cuma sekedar bisa disetir oleh gimmick. Oke. Kita kan generasi muda nih. Oke. Dari gue ya, sebagai perwakilan generasi muda pada podcast ini, gue akan bilang kalau 2045 yang kita perlukan apa? Nomor 1, pendidikan. Pendidikan ya? Kita perlu banget pendidikan. Untuk Menuju. untuk menyongsong 2045 tadi. Menyongsong omongan-omongan. 2045. Waktu Jepang kalah Perang Dunia Kedua, Kaisar Hirohito bilang apa?
berapa banyak jumlah sekolah tersisa. Oh, guru, iya. Guru dulu, benar. Dia nanya guru dulu, Iya, baru sekolah, betul. Nah, kenapa? Karena dia percaya pendidikan tuh kunci dari kebangkitan Jepang pada masa itu yang hancur. Kebangkitan sebuah negara. Benar, betul. Kebangkitan sebuah negara. Dan lihat sekarang Jepang kayak apa. Betul. Jadi gue percaya dengan kebangkitan sebuah bangsa. Sebuah bangsa, betul. Yes. Dan dari sana, generasi muda tuh tumpuan harapan. Kayak yang dibilang orang-orang tua kita itu. Benar. Intinya adalah 2045 kuncinya pendidikan dari sekarang. Itu yang pertama. Kedua, infrastruktur. Pembangunan ini harus jalan. Nggak bisa kita punya pemimpin yang cuma omong doang gitu. Pembangunan infrastruktur seperti apa yang lo bayangkan? Pembangunan infrastruktur yang menguntungkan bagi negara. Jangan kita bangun di sini, malah kreditnya dijamin APBN. Oh, gitu kan. Banyak utang. Kayak proyek kereta cepat ya. Waktu itu kan sempat banyak utang. Iya. Jadi kita harus benar-benar milih di sana gitu. Tapi pembangunan juga gini. Pembangunan itu juga problematik ketika mengesampingkan kemanusiaannya, Raf. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang itu atas nama pembangunan banyak banget pelanggaran HAM-nya juga banyak muncul. Ya itu nggak salah sih menurut lo. Iya. Menurut gua apa yang lo sampein soal pembangunan itu benar. Di mana pembangunan itu mempercepat perekonomian, tapi di sisi lain lo jangan sampai melupakan kalau ada nyawa yang harus dibayar dalam soal pembangunan itu. Mungkin akhirnya bukan pembangunan yang dihapusin, tapi ada kata-kata baru yang ditambahin ya. Pembangunan yang comply sama yang asasi manusia. Iya, pembangunan yang berkelanjutan tuh konsep SDGs, comply sama pemenuhan hak asasi manusia. Betul. Dan pembangunan di sini yang gue tekankan tuh bukan cuma asal bangun kayak tadi gue bilang. Kayak bener, pembangunan harus memperhatikan sisi-sisi dari HAM. Gimana itu bisa berjalan dengan SDGs gitu kan? Iya. Kalau kita ya, ini bawa gue ke topik yang selanjutnya nih, lingkungan. Kita kan jarang banget kan, nggak ada calon-calon yang pada pesta demokrasi tahun ini itu bahas tentang lingkungan, kan hampir nggak ada. Iya. Atau memang belum topiknya kali di debat. Seharusnya nggak harus nunggu topik kali ya. Betul. Kelihatannya. Seharusnya nggak harus nunggu topik ya, karena itu udah jadi suatu hal yang urgen untuk disuarakan. Kita nggak bisa nutup mata lah dari ketiga orang ini kan punya track record yang cukup buruk. Ya buruk lah di persoalan lingkungan juga kan, tiga-tiganya loh. Tiga-tiganya. Satu di provinsi apa gitu. Iya, satu di mana. Iya banyak lah. Kasus Wadas, kasus Kendeng itu jadi dosanya. Jakarta juga ada. Iya. Wadas Kesem itu kan jadi dosanya Ganjar misalnya. Iya. Kemudian pembangunan JIS. Yang menggusur Kampung Bayam gitu ya. Itu kan jadi dosanya Anies. Iya. Ya kalau Prabowo mah dosanya udah lebih banyak lagi. Iya. Tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Iya. Sampai subuh kita kalau nyebutin dosanya Prabowo. Gak habis-habis. Terakhir, gue punya satu pertanyaan terakhir. Terakhir lo. Terakhir gue dulu ya. Gue nggak ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir gue gini adalah, kalau tadi lo ngomongin soal kalau tadi lo ngomongin tentang generasi emas 2045. Iya. Gue ngebayangin 2045 itu 21 tahun lagi, di mana orang-orang yang hari ini seumur lo di tahun 2045 itu kebanyakan akan menjadi orang-orang kunci di level pengambil kebijakan, di level pengambil keputusan, di level yang lain-lainnya lah gitu ya. Mereka akan punya peranan kunci, kalian akan punya peranan kunci di situ. Sejauh apa lo bisa yakin atau sejauh apa lo bisa percaya bahwa nanti ketika waktunya di generasi kalian yang memimpin, kalian sudah punya cukup modal untuk membawa Indonesia atau membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik? Kalau gua, dari pendapat gua sendiri ya, di sini adalah generasi gua kan yang nanti akan menjadi orang-orang penting kan. Tadi lu bilang. 2045 itu, betul. Nah, untuk menyongsong Indonesia Emas ini, yang kita perlukan apa? Pengembangan ini. Kepala, bukan. Rambut. Bukan. Kalau rambut
bisa dibeli minyaknya. Tapi kalau ini minyak lo itu kosong tuh. Bukan kepalanya yang kosong, rambutnya yang kosong. yang di sini tuh kita nggak bisa nemuin sembarang karena apa? Mindset. Kita perlu punya semangat. Mindset untuk apa? Belajar. Belajar terus, jangan mager. Kan ada waktu itu kampanye salah satu partai ya yang bilang anak-anakku jangan mager. Kan ada. Jadi intinya adalah apa? Anak-anakku jangan mager. Partai siapa sih? Partai Red Bull. Wah, Red Bull aja. Terus. Kalau Red Bull di luar itu kan olahraga kan, di sini politik. Oh iya. Red Bull bukan olahraga dong, Bos. Apa? Merek minuman. Iya kan dia sponsor olahraga. Oh iya benar. Kerating Deng anjir. Iya lagi. Chicago Bulls. Terus. Ya itu, intinya adalah yang gua tekankan di sini adalah bagi kita untuk sebagai generasi muda punya mindset yang terus berkembang ya, growth mindset. Terus gimana kita bisa menilai segala persoalan dalam hidup kita, menanggapi segala situasi itu dengan bijak. Jangan cuma jadi orang yang apa ya, gampang digoyangkan gitu loh. Jangan kayak gitu. Kita harus punya namanya stand, pendirian. Itu harus punya. Jangan kita membuktikan. Jangan kita membuktikan kalau ucapan orang-orang ini bener gitu loh. Kayak orang-orang tua kan bilang, Gen Z mah males gitu kan. Ngapain kita ngasih mereka kampanye-kampanye yang bermutu gitu kan. Kita mending bikin TikTok aja, kita main TikTok gitu kan. Main gampang. Harusnya nggak kayak gitu. Gitu loh. Jadi gue percaya bahwa itu tadi itu merupakan kunci dari kita sebagai generasi emas untuk menyukseskan impian Indonesia Emas 2045. Tapi gue sepakat. Gitu. Anak muda jangan mager. Itu dia. Soalnya kalau mager terus, rumahnya segini pagernya ke sono. Itu dia. Malu abis shock. Mantap. Mantap, thank you Rafa. Yo, kita akan ketemu lagi ya. Yes. Kapan-kapan. Thank you. Bye. Thank you semuanya. Bye.